Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadli Maulana Izzuddin, kelas FPG NIM 210303127, akan menjelaskan tentang kekuasaan, kewenangan, tanggung jawab, dan delegasi. Apa itu kekuasaan? Kekuasaan seringkali dikonotasikan negatif jika dikaitkan dengan isu politik. Padahal dalam pengertian yang paling sederhana, kekuasaan atau power berarti suatu kemampuan untuk mempengaruhi orang atau situasi. Jika perubahan pada orang atau situasi adalah perubahan yang baik, tentunya power tersebut memberikan konotasi yang positif, bahkan sangat diperlukan. Kekuasaan sungguhnya merupakan konsekuensi logis yang muncul di setiap organisasi yang di dalamnya terdapat pimpinan dan bawahan atau manajemen puncak dan manajemen tingkat bawah. Karena organisasi merupakan kumpulan orang dalam pencapaian tujuan, maka organisasi ditunjukkan untuk mengubah situasi melalui orang-orang agar perubahan terjadi. Faktor-faktor yang mempengaruhi adanya kekuasaan. 1. Reward power atau kekuasaan untuk memberikan penghargaan. Yang kedua, co-review power atau kekuasaan untuk memberikan hukuman. Yang ketiga, legitimate power atau kekuasaan yang sah. Yang keempat, expert power atau kekuasaan dan berdasarkan keahlian atau kepakaran. Yang kelima, reference power adalah kekuasaan yang muncul akibat adanya karakteristik yang diharapkan oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap orang yang memiliki pengaruh terhadap seorang atau kelompok orang tersebut. Subhanallah. Yang kedua, kewenangan, authority. Pada dasarnya merupakan bentuk lain dari kekuasaan yang seringkali dipergunakan dalam sebuah organisasi. Kewenangan merupakan kekuasaan format atau legalitas dalam sebuah organisasi. Seorang ditunjuk atau dipilih suatu organisasi, bagian atau departemen memiliki kewenangan atau kekuasaan yang terlegitimasi. Sekian dari saya, walhamdulillahirrahmanirrahim. Nama saya Alisya Rahmi Maharani dengan nomor NIM 210301260. Kewenangan atau yang disebut authority pada dasarnya merupakan bentuk lain dari kekuasaan yang seringkali dipergunakan dalam sebuah organisasi. Kewenangan merupakan kekuasaan atau format terlegit dalam sebuah organisasi. Seseorang yang ditunjuk atau dipilih oleh pemimpin suatu organisasi, bagian atau departemen memiliki kekuasaan atau kewenangan yang terlegitimasi. 2. Pandangan mengenai kewenangan formal. Yang pertama, pandangan klasik menerangkan bahwa kewenangan pada dasarnya terlahir sebagai akibat adanya kewenangan yang lebih tinggi. Yang kedua, pandangan penerimaan. Pandangan kedua cenderung berbeda dengan pandangan pertama. Tak setiap kewenangan bersifat top-down serta-merta akan dijalankan oleh bawahannya. Kadangkala kita dapat mendapati apa yang diperintahkan oleh atasan, misalnya tidak dijalankannya oleh bawahannya. Di sini saya akan menjelaskan beberapa jenis kewenangan dalam organisasi. Pertama, kewenangan lini. Kewenangan lini atau line authority adalah mereka yang dalam organisasi bertanggung jawab terhadap berbagai kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. 2. Kewenangan staf. Kewenangan staf adalah mereka yang ditunjuk oleh organisasi untuk membantu bagian-bagian dalam sebuah organisasi yang memiliki kewenangan lini. Oleh karena itu, mereka yang memiliki kewenangan staf adalah mereka yang membantu organisasi dalam pencapaian tujuannya. Dan ketiga, kewenangan fungsional. Kewenangan fungsional adalah mereka yang berada dalam bagian tertentu di organisasi memiliki kewenangan lini maupun staf, namun juga dikarenakan tugasnya diberi kewenangan untuk melakukan kontrol atau koordinasi dengan bagian lainnya.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susi Ardianti Sabana Putri, NIM 210301248. Konflik lini dan staf. Ada kalanya konflik terjadi antara mereka yang berada di bagian lini dan staf mereka. Yang berada di bagian ini kadangkala merasa bahwa dirinya lebih mengetahui apa yang terjadi di lapangan, sehingga kita misalnya terdapat masukan dari mereka yang memiliki kewenangan staf. Mereka yang berada di bagian lini dengan serta-merta mengikuti apa yang dianjurkan oleh konsultan tersebut. Ada kalanya juga konflik terjadi tidak hanya antara lini dan staf, mungkin juga antara lini atau antar staf. Konflik juga dapat disebabkan oleh perbedaan usia, pengalaman pendidikan, atau juga dikarenakan faktor perilaku dari orang-orang berbeda di perusahaan. 3. Tanggung jawab atau responsibility. Setiap bagian atau departemen yang telah dibentuk atau ditentukan serta dihubungkan melalui garis-garis kewenangan maupun garis pemerintah memiliki satu konsekuensi penting lainnya dalam sebuah organisasi, yaitu apa yang dinamakan sebagai tanggung jawab. Mereka yang diposisikan dalam suatu kewenangan namun juga diberi tanggung jawab. Jika kewenangan merupakan kekuasaan untuk melakukan sesuatu, tanggung jawab justru memberikan arahan untuk apa yang kemana mestinya kekuasaan itu dipergunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fathan Najib Nasiuddin dengan NIM 210301240 manajemen FPAGI. Di sini saya akan menjelaskan tentang kekuasaan, kewenangan, tanggung jawab, dan delegasi. Tindakan agar pelimpahan wewenang berjalan efektif. 1. Penentuan hal-hal yang dapat didelegasikan. 2. Penentuan orang yang layak menerima delegasi. 3. Penyediaan sumber daya yang dibutuhkan. 4. Pelimpahan tugas yang akan diberikan. Pelimpahan wewenang dan tanggung jawab. Seseorang yang berada di suatu posisi memiliki berbagai keterbatasan dalam melakukan suatu pekerjaan. Keterbatasan ini dapat dilihat dari segi ketersediaan dalam waktu pengerjaan, jumlah pengerjaan, keahlian yang dimiliki, maupun berbagai faktor yang lainnya. Jika keterbatasan ini tidak dapat ditanggulangi olehnya dan akan memperburuk kinerja organisasi, maka perlu dilakukan apa yang dinamakan sebagai pelimpahan wewenang dan tanggung jawab, atau lebih dikenal dengan istilah delegation. Manfaat pelimpahan wewenang. 1. Pelimpahan wewenang memungkinkan sebagian atau bawahan mempelajari sesuatu yang baru, memperoleh kesempatan untuk melakukan sesuatu yang baru tersebut. 2. Bahwa pelimpahan wewenang mendorong tercapainya keputusan yang lebih baik dalam segala hal. 3. Penyelesaian pekerjaan akan dapat dilakukan dengan lebih cepat sekiranya pelimpahan wewenang tersebut berjalan sebagaimana mestinya dan diberikan kepada orang yang bertanggung jawab. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.